Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Semoga keadaan teman-teman yang sedang menyimak video kali ini dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam memahami setiap soal yang akan kita bahas hari ini. Baik, untuk pertemuan Zoom kita yang ketiga di batch TOEFL batch 40 kali ini kita membahas 10 soal tentang written expression, yang mana untuk record yang kemarin belum sempat sempurna ke record, jadi ini misli record ulang ya guys. Langsung saja kita bahas ulang untuk nomor 16, yaitu she indicated me. Indicated itu adalah sebuah verb dalam bentuk kedua. She adalah subjek. Kemudian to me, to itu adalah sebuah preposition. Dan preposition pasti mengikuti sebuah noun yang mana disebut objek. Prepositional phrase. Preposition ya. Kemudian di sini ada that. That itu adalah sebuah penghubung antar kalimat atau biasa kita singkat menjadi conjunction atau C. Nah, ketika ada satu conjunction, maka di situ pasti ada kalimat baru lagi, yaitu ditandai dengan adanya subjek she. Kemudian will get itu adalah verb. The job itu adalah noun yang mana dia jatuh setelah verb, maka dia di sini disebut sebagai objek. In spite of her experience itu adalah sebuah preposition yang mana in spite of her inexperience itu kita sebut sebagai frase yang diawali dengan preposition. Maka kita sebut PP, yaitu singkatan dari prepositional phrase. Maka setelah kita mengetahui artinya, yaitu dia memberitahu aku bahwa dia akan mendapatkan pekerjaan tersebut ya, the job, meskipun in spite of ya, dia kurang berpengalaman, inexperience. Kalau tanpa in maka artinya menjadi pengalaman, experience, tapi ditambahin in maka artinya menjadi kurang berpengalaman. Kalau kita melihat jawaban dari pilihan alpha, to me. Jadi me itu adalah objek, dan objek itu setelah sebuah preposition dia itu benar. Ya. Untuk bravo, B itu adalah verb ya. Dan ini adalah verb yang mana verb kedua yang setelah kita temukan dari setelah conjunction. Jadi kalimat kedua dan ini kalimat pertama. Ketika kalimat pertama itu tidak digarisbawahi, berarti dia verbnya sudah benar dan dia sebagai patokan. Verbnya verb bentuk kedua. Otomatis kalimat keduanya seharusnya bukan will get, tapi will-nya diganti menjadi bentuk kedua, yaitu would seharusnya. Will-nya dihapus menjadi would. Would get the job in spite of her inexperience. Seperti itu. Jadi untuk Bravo salah. Nah, untuk Charlie in spite. Nah, in spite itu adalah gandengan dari of. Tidak bisa in spite berdiri sendiri. Nah, karena di sini sudah ada of yang jatuh setelah in spite, maka in spite ini sudah benar, dan in spite of itu disebut preposition. Dan setelah preposition biasanya jatuh sebuah noun, dan nounnya ini adalah her inexperience, bukanlah sebuah kalimat. Maka untuk Charlie ini benar, dan Delta juga benar karena dia dalam bentuk noun. Setelah kepemilikan ya her possessive, maka noun inexperience itu benar. Untuk selanjutnya nomor 17. Consider all the possibilities. I really believe that I would prefer not to make a changes now. Sebenarnya bukan ya, tapi any ya, any changes now. Consider itu mempertimbangkan. Jadi di sini ada kelas kata verb ya. Consider, kalau teman-teman membuka kamus, maka consider itu adalah sebuah kata kerja. Dan di sini sangat terlihat jelas ketika ada kata kerja yang jatuh di awal kalimat, itu tidak dibenarkan. Seharusnya diganti menjadi sebuah gerund ya.
verb di awal itu seharusnya menjadi considering. Consider menjadi ing, yaitu considering. Maka ketika fungsinya itu dia verb consider dan dialihkan menjadi ing, menjadi gerund, maka dia bukan verb lagi ya, karena menjadi gerund maka bukanlah sebuah verb. Considering all the possibilities, mempertimbangkan semua kemungkinan, I really believe, I subject, really believe sebagai verb ya, really itu sebagai adverb ya. That itu sebuah conjunction, jadi subjeknya I, verbnya really believe, kemudian that-nya conjunction, I would prefer, I subject, prefer, prefer itu lebih suka ya, atau mendingan seperti itu. Jadi dia itu disebut verb ya, prefer itu sebuah verb. Not to make any changes now, jadi benar-benar percaya bahwa saya lebih memilih tidak membuat perubahan apapun sekarang, karena ada any jadi diartikan apapun. Oke, jadi untuk yang alfa tadi salah, untuk yang bravo sudah benar. Kenapa? Karena di sini verbnya sudah sesuai dengan subjeknya yaitu I. Karena I jadi subjeknya mau believe bentuk kedua, bentuk ketiga maksudnya nggak ada S-nya juga sudah benar ya. Kemudian untuk Charlie would prefer, prefer itu verb pertama, dan setelah would itu adalah sebuah modal, jadi setelah modal verb bentuk pertama itu sudah benar. Kemudian make itu adalah verb ordinary alias verb tanpa tambahan apapun, dan jatuh setelah to, jadi itu benar. Dan to make itu bukanlah disebut sebuah verb tapi to infinitive. Oke, jadi itu untuk penjelasan nomor 17 sudah sangat jelas ya. Nomor 18, it was inconsiderate of him not to have told Mary and us of his decision to call off the party. It itu adalah sebuah subjek ya, pengenalan sebuah kalimat yang ketika belum ada subjeknya maka kita bisa menggunakan it ya. Contoh dalam kalimat sehari-hari itu misalnya kita mau ngasih tahu seseorang kalau keadaan di luar itu sedang hujan, it is raining. Nah, sedang hujan ya di luar seperti itu. It, maka dia membutuhkan subjek it gitu. Begitu juga dengan kalimat nomor 18, it was inconsiderate itu mau memperkenalkan sebuah kalimat yang mana subjeknya itu tidak ada, maka dia dibutuhkan sebuah it ya, pengganti dari sebuah keadaan tersebut. Apa keadaannya? Oh, keadaannya itu inconsiderate, yaitu keadaannya tidak bijaksana atau tidak adil gitu ya. It was inconsiderate, tidak adil rasanya atau enggak bijaksana. Jadi was di sini sebagai verb ya, verb yang dalam bentuk nonverbal. It was subject verb. Kemudian di sini ada of itu adalah sebuah preposition ya. Dan sebuah preposition pasti mengikuti sebuah objek yang mana him itu adalah objeknya. Kemudian di sini ada tambahannya ya. Jadi sampai ke sini itu masih disebut gandengan dari of ya. Karena ini itu sangat panjang, ada to ya kan. Kemudian ada of lagi, ada to lagi. Itu kita sebut sampai sini ya, sampai the party itu kita sebut PP yang mana singkatannya adalah prepositional of phrase. Jadi prepositional of phrase itu adalah frase yang diawali dengan preposition atau kata depan, dan kata depannya di sini ada of ya. Untuk alpha di sini pilihannya benar nggak sih? Iya. Untuk alpha pilihannya itu benar karena inconsiderate itu adalah adjektif, kata sifat yang diawali oleh si auxiliary verb was ya. Kemudian untuk bravo, to have told. Nah, yang namanya setelah to itu pasti dalam bentuk verb pertama ya. Tapi di sini have told itu bukanlah verb pertama, tapi present perfect, yaitu yang disebut have plus verb 3. Maka ini bukan verb pertama. Maka dari itu have told harusnya dicoret, diganti menjadi verb utama dari told itu adalah tell. Gitu. Jadi to tell. Ingat konsepnya to itu pasti plus infinitive, yaitu to plus verb yang tanpa ditambahin apapun. To go, to
to get, ya. To apapun itu pasti plus verb pertama. Kemudian di sini Bravo salah ya. As itu adalah sebuah objek. Ya, objek itu pasti bukan they ya. Kalau subjeknya itu they, kalau objeknya itu us. Them. Ya, seperti itu. Kalau we itu subjeknya, kalau objeknya itu us, seperti itu. Kenapa di sini harus menjadi objek? Karena and ini adalah menghubungkan antar objek. Yang mana? Mary. Nah, Mary itu sebagai objek ya. Nah, karena di belakang jatuh setelah kata kerja yang di sini, inconsiderate of him not to tell Mary gitu. Mary sama kita, Mary and us. Jadi as di sini sudah benar. Of his decision to call off. Nah, to call off the party, untuk membatalkan. Jadi setelah to di sini ada verb infinitif yaitu call, tambah-tambahan apapun sudah benar ya. Jatuh sebelum to. Jadi untuk nomor 18 sudah sangat jelas ya. Sungguh tidak bijaksana. Dia itu sangat tidak bijaksana maksudnya ya. Karena tidak ngasih tahu Mary sama kita atas keputusannya untuk membatalkan pesta tersebut. Selanjutnya nomor 19, Tom is considered to be as efficient, if not more efficient than the other workers in his office. Jadi untuk kalimat nomor 19 di sini ada subjek Tom sebagai subjek, is considered itu sebagai verb yang pasif dan tunggal. Karena is dan Tom ini tunggal, maka alpha itu benar. Kemudian to be, considered to be. Jadi setelah verb di sini tidak boleh hadir sebuah verb baru lagi, maka dari itu dibutuhkan sebuah to be dasar yaitu to be gitu. Karena setelah to be di sini dimaksudkan adalah sebuah adjektif ya, maka dari itu kita membutuhkan to be dasar. Is considered to be. To be di sini dibenarkan. Dan di sini ada us ya. Teman-teman masih ingat konsep us ya? Us plus adjektif plus us. Jadi harus ada gandengannya us dan us. Kecuali us di sini sebagai conjunction, tapi us di sini itu sebagai gandengan dari si kata sifat us plus us. Jadi di sini adjektif efficient. As efficient as. Seperti itu. Jadi seharusnya kurang us ya. Maka Charlie yang salah. Sudah terlihat ya? Gitu. Lanjut nomor 20. We found ourselves in a boat on tossing seas. And even with our best efforts, it takes a miracle for us to survive. Untuk subjeknya adalah we. Found itu adalah verb yang kedua dari find. We found ourselves. Jadi kami mendapati diri kami in a boat. Jadi ini adalah sebuah preposition, kemudian diikuti oleh sebuah objek a boat ya. Kemudian ada on ya, on tossing seas. Pada ini juga termasuk preposition. Tossing seas itu adalah sebuah noun juga ya, noun phrase yang mana tossing seas, laut yang terombang-ambing atau yang bergelombang gitu ya. Jadi untuk Bravo sudah benar karena tossing itu adalah sebuah adjektif yang mengikuti sebuah noun seas. Untuk Alpha tadi benar nggak ya? Ya. We found ourselves itu boleh nggak? Ya boleh ya. Ini subjek, ini verb formnya, kemudian ourselves itu adalah sebuah refleksif ya. Jadi refleksif diletakkan di paling belakang ourselves, jadi Alpha benar. Untuk yang Charlie, and even with itu adalah sebuah ungkapan sebuah conjunction ya, dan bahkan gitu, and even with dan bahkan dengan ya. Di sini ada with itu adalah sebuah kata depan atau preposition, and even with. Jadi setelah conjunction and ini conjunction, even with dengan itu adalah preposition, dan preposition diikuti oleh our best efforts itu adalah sebuah noun phrase yang mana efforts itu adalah sebuah noun. Kemudian
best itu adalah sebuah adjective, our kepemilikannya, our best efforts, dan bahkan dengan segala upaya terbaik kami gitu. It ini sebagai subjek. Nah, karena tadi ada satu conjunction di sini and, maka hadir sebuah kalimat baru yaitu it. Subjeknya takes sebagai verbnya. Dan yang dipertanyakan di sini adalah untuk Charlie sudah benar karena ini preposition mengikuti sebuah objek. Kemudian di sini itu ada subjek it, takes-nya sebagai verb. Nah, yang dipertanyakan adalah it takes. Sedangkan ini adalah kejadian. Nah, kejadian itu biasanya bisa diceritakan setelah dilalui, gitu ya. Setelah dilalui berarti bukan it takes ya. Nah, karena sudah dilalui maka takes-nya itu menjadi verb kedua seharusnya, yaitu verb 2 dari take adalah took. Gitu. Maka dari itu sudah terlihat yang salah adalah delta. It took a miracle for us to survive. Nomor 21. I have recently read the article to which my linguistics professor referred to in his final lecture. Untuk alpha itu adalah sebuah adverb, dan adverb di sini mengikuti sebuah verb yaitu read. I have recently read itu adalah benar ya, jadi adverb mengikuti verb itu benar. Jadi kalau diartikan saya baru-baru ini membaca, jadi read ini adalah verb ketiga ya guys. Nah, karena bacanya beda ya. Kenapa kok dia disebut verb 3? Karena dia ini menggunakan tenses present perfect. Di sini ada have ya. Jadi have plus verb 3 itu disebut present perfect, yang mana artinya itu untuk menunjukkan kalau dia itu sudah dilakukan. Maksudnya memiliki makna sudah. Gitu. Kalau dalam tense simple past kan pakai verb 2 dan dia itu harus menggunakan suatu time signal kayak kemarin, tadi pagi, masa lalu, tahun lalu. Nah, kalau dalam present perfect have plus verb 3 itu tidak butuh yang namanya time signal kemarin, tadi pagi, tadi siang tuh nggak perlu ya, tapi cukup sudah gitu aja. Jadi memiliki arti sudah. Seperti yang di sini ditekankan adanya recently, jadi baru-baru ini. Jadi untuk time signal baru-baru ini, kemudian tanpa time signal yang mana bisa diartikan sudah, itu menggunakan present perfect. I have recently read. Jadi aku baru-baru ini udah baca atau aku baru-baru ini baca. Nah, setelah verb di sini jatuh sebuah objek yaitu the article. To which my linguistics. Dan untuk alpha benar ya. My linguistics professor. Untuk professor itu adalah sebuah noun ya. Sebuah noun apa namanya itu? Pekerjaan ya, sebuah noun orang maksudnya. Linguistik ya, biasanya noun itu diikuti oleh sebuah adjektif. Nah, adjektifnya ini ditandai dengan adanya tik gini ya, linguistik. Adjektif dan my itu kepemilikan. Jadi my linguistic professor itu adalah sebuah noun phrase. Kemudian untuk linguistik di sini apakah benar? Karena di garis bawah ya benar ya, karena adjektif mengikuti noun boleh. Kemudian yang salah adalah yang ini ya, yang to. Nah, to ini ada preposition, di sini juga ada preposition to dan in. Bagaimana cara menghadapinya? Maka kita harus memilih salah satu, karena yang tidak digarisbawahi ini in, jadi sudah dipastikan benar. Jadi yang salah adalah yang Charlie. Ya, jadi to-nya harusnya dihapus gitu aja ya. Selanjutnya nomor 22. Your semester grade is based not only on how well you do on each test, but also how you participate in class. Nilai semester kamu tidak hanya berdasarkan seberapa bagus Anda atau seberapa bagus kamu mengerjakan setiap ujian atau tes, but also akan tetapi juga seberapa bagus kamu berpartisipasi dalam kelas. Jadi sudah terlihat di sini yang nampak berbeda adalah ini ya, not only sama but also, ini sudah gandengan. Jadi but also diikuti oleh not only, jadi sudah pasti benar untuk Bravo ya. Kemudian
Untuk yang Charlie, how well you, jadi seberapa bagus kamu. Well ini adalah sebuah adverb yang mengikuti do, how well you do. Ini adalah sebuah pattern di mana untuk menunjukkan betapa gitu ya, atau mendeskripsikan betapa atau bagaimana bagusnya kamu mengerjakan setiap tes. But also how you. Jadi setelah how di sini langsung you. Seharusnya susunannya seperti ini, how well you. Jadi bagaimana, how you-nya harusnya kurang ya, how well you. How well you participate, seharusnya seperti itu. Maka sudah terlihat untuk delta ini salah. Nomor 23. Although he only makes $500 monthly, he managed to support his family adequately. Jadi meskipun dia hanya menghasilkan $500 setiap bulannya, dia berhasil mendukung keluarganya dengan memadai. Jadi untuk pilihan delta, adequately itu adalah sebuah adverb yang mana adverbnya menjelaskan tentang dari si support. Jadi to support meskipun di sini disebut to infinitive, tapi dia ini dijelaskan oleh si adverb adequately. Kemudian to support itu adalah verb ordinary yang mana tanpa tambahan apapun setelah to maka benar. Dan untuk bravo itu monthly adverb juga. Jadi adverb di sini itu menjelaskan tentang makes-nya. Jadi sudah benar adverb itu menjelaskan dari verb makes. Kemudian yang salah adalah only, ini yang salah penempatannya. Karena apa? Karena ini yang ditekankan only-nya itu adalah cuma $500-nya itu bisa menopang keluarganya selama setiap bulan. Jadi manage itu bisa support, bisa memanage. Maksudnya dengan hanya $500. Jadi hanyanya ini harusnya ke $500-nya itu. Jadi he makes only $500, bukan only makes-nya. Kalau only makes itu hanya mengumpulkannya ya. Jadi yang disepelekan itu make-nya, tapi di sini kita menekankan ke uangnya, sejumlah uangnya, bukan usahanya yang disepelekan. Only-nya ini yang di ke 500. Otomatis untuk only di sini salah tempat ya, harusnya he makes only gitu. Nomor 24, this kind of shoes seem to be expensive but they are relatively easy to care for. Untuk pilihan delta, care for itu care verb 1 diikuti oleh to infinitive, jadi benar ya, to care for. Kemudian di sini ada relatively easy. Ini adalah easy adalah adjective, relatively adalah adverb. Jadi sudah sesuai dengan kaidah susunan kata yang mana adverb pasti mengikuti antara verb sama adjective. Jadi benar, relatively easy. Dan di sini ada seem to be. Seem itu adalah linking verb yang mana setelah seem ini ada to be. To be itu adalah verb dasar yang mana auxiliary verb bentuk dasar atau to be, karena jatuh setelah linking verb seem to be expensive. Jadi seem to be itu benar ya. Kemudian di sini kita sebut linking verb itu apakah dia plural atau singular ya, linking verbnya, karena melingkan this kind. Nah, this itu adalah penunjuk kata benda lebih dari satu, this ya. Dan di sini seem itu tunggal, seem itu plural ya, tanpa tambahan s, maka this di sini dibenarkan karena seemnya di sini itu plural. Dan yang salah adalah gandengannya yaitu kind-nya. Hanya yang salah, harusnya ada s-nya ya, this kinds kurang s. Jadi yang salah alpha. Sepatu jenis ini tampaknya mahal ya, seem to be expensive, but they are relatively, tapi mereka relatif mudah dirawat. Nomor terakhir, if you would have gone to last night's game, I'm sure that you would have enjoyed seeing our team win. Jika kamu pergi ke pertandingan tadi malam, aku yakin kamu akan menikmati melihat tim kami menang. Jadi kalau dinalarkan kejadiannya yang lebih dulu itu yang mana ya. Jadi tensesnya di sini itu sama-sama menggunakan would have gone. Jadi past future tapi yang perfect.
di sini past future tapi yang perfect juga. Untuk aturan seperti ini, ketika ada dua kejadian yang berurutan, yang mana kejadian yang lebih dulu pastinya yaitu would have gone to last night game. Jadi pergi ke pertandingan tadi malam dulu, baru seneng gitu ya. Jadi otomatis untuk tenses yang atau kejadian yang lebih dulu terjadi itu harusnya pakai past ya. Jadi bukan past future perfect ya, tapi lebih ke have-nya menjadi past juga ya. Jadi menjadi had harusnya, kemudian yang di sini baru pakai have gitu. Oke, jadi if you would have gone to last night, would-nya nggak usah ya, karena would ini kan kejadiannya masih di sini, would ya, akan, karena ini belum diartikan akan ya. If you had gone, jika saja kamu pergi, had gone menggunakan past perfect, kemudian hasilnya juga past perfect tapi yang future gitu. Jadi if you had gone to last night's game, jika saja kamu menonton pertandingan tadi malam, I'm sure that you, aku yakin kamu akan. Nah, akannya ini sebuah penyesalan ya. Jadi makanya pakai past yang future, have enjoyed gitu. Jadi pastnya diwakili oleh si would gitu. Jadi past diwakili oleh would, kemudian baru perfectnya tetap have enjoyed. Seperti itu. Ini adalah konsep dua kejadian yang berurutan. Oke guys, thanks for watching our discussion today. I hope you can understand well, and see you on the next video, on the next meeting, that is on the Zoom Meet 4 with TOEFL Batch 40. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.